Terminal Palembang sore itu tampak seperti arena ketakutan. Suara klakson bas, teriakan kernet, dan derap langkah ribuan orang seolah tertutup oleh bisik-bisik kecemasan. Para pedagang menunduk, berusaha tak menarik perhatian siapapun. Di tiap sudut, bayangan preman berdiri seperti hantu yang siap mencengkeram siapa saja. Tak ada yang berani bersuara keras, bahkan angin yang melintas pun seolah berjalan dengan hati-hati agar tak membangunkan amarah yang menguasai tempat itu. Seorang ibu penjual kerupuk basah gemetar saat seorang preman memungut dagangannya tanpa membayar. Ia hanya bisa menatap tanah, menahan tangis, karena ia tahu satu kata protes bisa membuat gerobaknya hancur seketika. Seorang sopir angkot mencoba tersenyum paksa saat dimintai pungli, sementara keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Terminal ini bukan lagi tempat mencari nafkah, ini adalah penjara tanpa dinding, di mana harapan dipaksa bertekuk lutut di bawah sepatu para preman. Di kejauhan, para pedagang saling berbisik, membicarakan sosok yang perlahan menjadi legenda gelap terminal, seorang pria parubaya, penjual empek-empek yang jarang berbicara namun selalu diperhatikan. Namanya Saipan. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia datang atau bagaimana ia bisa membuat para preman lama selalu menjaga jarak darinya. Yang jelas, meskipun hanya menjual empek-empek, ada aura berat yang menyelimuti dirinya, seperti badai besar yang tidur di balik senyum datarnya. Namun, meski orang-orang menganggap Saipan sebagai semacam pelindung tak resmi, terminal tetap berada dalam genggaman premanisme. Kelompok-kelompok kecil bersaing memperebutkan wilayah, menindas siapa saja yang lewat tanpa membedakan pedagang, penumpang, atau bahkan anak-anak. Pada malam hari, suara teriakan dan perkelahian menjadi musik wajib yang dipaksa didengar setiap penghuni terminal. Sesekali polisi datang, tetapi hanya seperti bayangan lewat tanpa benar-benar mengubah keadaan. Pada hari itu, suasana tampak lebih mencekam dari biasanya. Preman-preman yang biasa berjaga tampak gelisah, seolah menunggu sesuatu yang besar terjadi. Para pedagang merasakannya, seperti hewan liar yang tahu hujan badai akan turun sebelum langit benar-benar gelap. Kerumunan tampak lebih padat, namun lebih sunyi, seperti semua orang menahan napas bersama. Bahkan burung-burung yang biasa hinggap di atap kios pun menghilang seakan tahu bencana sedang mendekat. Di tengah hiruk-pikuk yang penuh ketakutan itu, Saipan berdiri di dekat gerobaknya, mengaduk kuah cuko dengan tenang. Tangannya bergerak perlahan, berulang, seperti ritual untuk menahan masa lalunya tetap terkunci. Ia mendengar teriakan, ancaman, dan langkah-langkah kasar, tetapi tidak satu pun membuatnya menoleh. Dalam diamnya, ia seolah menjadi pusat badai, sunyi, namun penuh tekanan. Para pedagang yang lewat hanya berani melirik sekilas, memastikan dirinya ada, seakan kehadirannya saja memberi sedikit rasa aman. Tapi segala ketenangan itu rapuh. Di sudut terminal, muncul kelompok preman baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka berjalan dengan langkah besar dan tatapan arogan, seolah siap menguasai seluruh terminal hanya dengan senyum sinis. Mereka tidak peduli siapa yang melihat atau siapa yang ketakutan, bagi mereka, penguasa terminal bukanlah sesuatu yang harus dihormati, melainkan dijatuhkan. Bisik-bisik langsung menyebar, itu geng luar kota, mereka mau rebut wilayah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, terminal merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada preman biasa, perubahan besar. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh Palembang. Sebuah benturan besar sedang menuju pusat terminal, dan pusat itu adalah Saipan, si penjual empek-empek yang tidak semua orang tahu, dulunya adalah badai yang membuat banyak preman memilih jalan lain. Keramaian terminal yang tegang perlahan terbelah ketika Saipan mengangkat wajahnya, menatap sekilas kelompok preman baru yang baru saja tiba. Tatapannya singkat, tak lebih dari 1 detik, namun cukup untuk membuat beberapa pedagang menahan napas. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorotan mata itu, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan di balik ketenangan dan senyum ramahnya. Seolah dalam sekejap, semua ingatan gelap yang ia kubur dalam-dalam membentur permukaan batinnya, memaksa dirinya kembali waspada. Di sekitar gerobaknya, aroma kuah cuko yang biasanya mengundang selera kini terasa pekat oleh hawa kecemasan. Seorang anak kecil yang sering membantu Saipan mengupas mentimun berbisik pelan, "Paman, mereka jahat sekali." Saipan tak menjawab, hanya menepuk kepala anak itu perlahan. Tangannya yang penuh bekas luka tua menggambarkan cerita yang tidak pernah ia katakan, cerita penuh pertarungan dan darah yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Para pedagang memandangi Saipan dengan harapan campur kekhawatiran. Mereka tahu Saipan mampu menghadapi siapapun,
Mereka tahu ia bukan sekadar penjual empek-empek biasa. Tetapi mereka juga tahu, jika ia kembali menggunakan kekuatannya, terminal ini mungkin akan tenggelam dalam gelombang kekerasan yang lebih besar dari sebelumnya. Saipan sendiri sadar bahwa setiap kali ia mengangkat tangan, masa lalunya ikut bangkit dan menuntut perannya sebagai raja jalanan. Di sisi lain terminal, kelompok preman baru itu makin mendekat, mengamati setiap sudut seolah menilai properti yang siap mereka rampas. Mereka tertawa keras, menunjuk-nunjuk para pedagang, dan bahkan menendang kursi sembarangan hanya untuk menunjukkan kekuasaan. Mereka bukan preman lama yang mengenal batas tidak tertulis terminal, mereka orang luar yang datang dengan ambisi merebut segalanya, tanpa peduli siapa yang tersakiti. Ketika salah satu dari mereka melihat gerobak empek-empek Saipan, ia tersenyum miring, sinis, dan penuh tantangan. "Lihat tuh, penjual tua sok tenang," katanya sambil menunjuk Saipan. Temannya menimpali dengan tawa kasar, "Kayaknya enak buat dipalak dulu. Biar tahu rasanya datang pendatang baru." Kalimat itu terbang ke seluruh penjuru terminal, membuat beberapa orang menutup mulut, ngeri membayangkan apa yang akan terjadi. Saipan berdiri tegak, tak bergerak, seperti batu kokoh di tengah ombak yang menggila. Namun dalam diamnya, detak jantungnya mulai berubah ritme. Ia bisa merasakan sisi lamanya perlahan membuka mata, mengintip dari kegelapan. Sisi yang dulu membuatnya dijuluki hantu gelap musi, seorang legenda yang namanya dibisikkan dengan rasa takut di lorong-lorong kota. Ia meneguk napas panjang, mencoba menekan gejolak itu. Ia bukan lagi monster jalanan. Ia hanya pedagang. Tetapi takdir seolah menolak memberi damai kepada Saipan. Para preman itu semakin dekat, hanya tinggal beberapa langkah dari gerobaknya. Tatapan orang-orang mulai tertuju pada Saipan, menunggu apa yang akan terjadi. Ada yang menggigit bibir, ada yang memeluk barang dagangannya, ada pula yang berdoa dalam hati. Suasana terminal yang sudah tegang kini seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Saat bayangan para preman itu mulai menutupi lapak Saipan, sesuatu dalam diri Saipan bergetar. Ia bisa merasakan bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Hari itu adalah hari ketika masa lalunya mengetuk kembali, memanggilnya dengan suara yang tak bisa diabaikan. Dan ketika geng arogan itu berhenti tepat di depannya, itulah awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh terminal Palembang untuk selamanya. Saipan memandang preman-preman itu dengan tenang, namun di dalam dirinya badai kenangan mulai bangkit. Seperti pintu tua yang dipaksa terbuka, masa lalunya menyeruak keluar, menampilkan kembali wajah-wajah yang pernah ia lawan, darah yang pernah ia tumpahkan, dan malam-malam gelap di mana ia hidup hanya untuk bertahan. Untuk sesaat, suara terminal menghilang. Yang terdengar hanya gema langkahnya di lorong-lorong kelam kota bertahun-tahun yang lalu. Dulu, Saipan bukan siapa-siapa, hanya anak jalanan yang dipaksa keras oleh kehidupan. Ia belajar berkelahi bukan dari latihan, tapi dari rasa lapar dan rasa takut. Tubuhnya ditempa oleh pertarungan demi pertarungan, membuatnya dikenal sebagai sosok yang tak pernah tumbang meski jumlah lawan tak seimbang. Pada usia muda, nama Saipan sudah menggema di dunia gelap Palembang. Banyak geng ingin merekrutnya, beberapa ingin menghancurkannya, tapi tidak satu pun berhasil menyentuhnya. Pasar Kuto, Kertapati, hingga seberang ulu, semua pernah menjadi saksi kedahsyatan pertarungan Saipan. Ia dikenal sebagai bayangan tanpa suara, petarung yang tak perlu mengancam untuk menakutkan. Gerakannya cepat, senyap, dan mematikan. Karena itu ia diberi julukan hantu gelap musi, sosok yang muncul hanya saat diperlukan, dan setiap kemunculannya selalu meninggalkan mayat atau setidaknya luka yang tak terlupakan. Namun ia tidak pernah merasa bangga. Baginya, hidup seperti itu hanyalah kutukan. Hingga suatu malam, tragedi menimpa. Dalam satu bentrokan hebat melawan geng besar, seorang anak kecil, tanpa sengaja, terluka parah oleh pertarungan yang ia libatkan. Anak itu tidak bersalah, tidak seharusnya menjadi korban. Sejak malam itu, Saipan memilih meninggalkan dunia gelap yang membuatnya menjadi monster. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan reputasinya yang masih dibisikkan orang-orang, dan memilih hidup sebagai penjual empek-empek agar tangannya tak lagi dipenuhi darah. Namun kini, tepat di hadapannya, preman-preman baru itu berdiri dengan sombong, seakan menantang masa lalu Saipan untuk bangkit lagi. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu bahwa pria parubaya yang tampak tenang ini pernah menjadi badai yang membuat preman-preman sepalembang gemetar. Ketidaktahuan itu membuat mereka berani,
dan membuat keadaan makin berbahaya. Salah satu preman maju lebih dekat, menepuk-nepuk wajah Saipan dengan kasar sambil tertawa mengejek. "Hei, penjual tua, sini setor dulu sama kami. Biar kamu bisa terus jual empek-empek busukmu." Sentuhan itu membangunkan sesuatu dalam diri Saipan, bukan amarah, tapi naluri bertahan hidup yang sudah lama ia coba kubur. Matanya berubah dingin, seperti mata seorang petarung yang siap menghadapi apapun yang datang. Orang-orang yang menonton dari kejauhan merasakan perubahan itu. Mereka melihat wajah Saipan yang sebelumnya tenang kini lebih tajam, lebih tegas, seperti baja yang dipanaskan kembali. Beberapa pedagang saling berbisik dengan suara bergetar. Saipan marah, itu bukan tanda yang baik, namun mereka tidak tahu bahwa Saipan sebenarnya tidak ingin bertarung. Ia hanya ingin melindungi ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tetapi takdir memiliki cara kejam untuk menguji ketenangan seseorang. Saat preman itu mendorong gerobak Saipan hingga nyaris terbalik, masa lalu Saipan yang selama ini ia tutup rapat, akhirnya kembali membuka mata sepenuhnya. Dalam sekejap, Terminal Palembang tak hanya menjadi tempat keramaian, tetapi menjadi panggung bagi kebangkitan legenda lama yang telah terlalu lama tertidur. Kerumunan terminal menegang ketika kelompok preman itu semakin menampakkan kesombongannya. Mereka bukan hanya sekadar datang untuk memalak, mereka ingin menunjukkan bahwa merekalah raja baru di Terminal Palembang. Tubuh besar, jaket kulit lusuh, dan tatapan liar mereka membuat banyak pedagang menunduk dalam ketakutan. Namun ada sesuatu yang berbeda dari mereka, sikap mereka seolah ingin memancing pertarungan. Mereka haus darah, haus kekuasaan. Pemimpinnya, seorang pria berotot, dengan bekas luka panjang di pipi, melangkah ke depan. Senyum miring terpampang jelas, menunjukkan gigi yang sebagian retak akibat banyaknya perkelahian. "Nama gue Bakar," katanya lantang, memastikan semua orang mendengar. "Mulai hari ini, terminal ini milik kami. Yang gak suka, silakan cobain nasib." Suaranya menggema, membuat beberapa penumpang mundur perlahan, enggan terlibat dalam badai yang akan datang. Tanpa menunggu reaksi, Bakar dan anak buahnya mulai mengacak-acak lapak-lapak kecil dengan seenaknya. Ada gerobak yang ditendang, ada barang dagangan yang dilempar ke tanah, dan ada pedagang yang ditampar hanya karena dianggap lambat saat memberi uang. Kekacauan itu menyebar cepat, bagai api yang menjilat jerami kering. Suara tangisan beberapa pedagang terdengar, membuat suasana terminal berubah semakin muram dan penuh ketakutan. Namun di tengah semua itu, Saipan tetap berdiri di tempatnya. Diam, tenang, meski gerobaknya hampir terbalik dan wajahnya dilecehkan, ia masih mencoba menahan diri. Ia tidak ingin masa lalu menguasainya lagi. Ia tidak ingin darah kembali tumpah hanya karena provokasi. Tetapi tatapan dinginnya kini jelas menunjukkan bahwa ia tidak akan diam selamanya. Ia sedang menunggu titik terakhir yang memutus kesabarannya. Bakar akhirnya memperhatikan Saipan, dan ia tertawa keras. Lo masih berdiri aja, Pak Tua," katanya sinis. "Biasanya orang langsung lari kalau gue datang. Tapi lo kelihatan beda." Ia mendekat, menatap Saipan dari ujung kepala sampai kaki. "Atau mungkin lo gak ngerti siapa gue?" Bakar kemudian menepuk-nepuk pipi Saipan dengan kasar, membuat beberapa pedagang terpekik ngeri. Mereka tahu sentuhan itu bukan sekadar penghinaan, itu undangan untuk perang. Anak buah Bakar ikut terkekeh, seolah sudah membayangkan Saipan akan memohon atau mundur. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermain api tepat di hadapan gunung berapi yang sudah lama tidur. Mereka tidak tahu legenda Saipan yang dulu pernah mengguncang geng-geng besar Palembang. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka hina ini pernah membuat pemimpin geng sekelas Harimau Sungai berlutut dengan satu pukulan. Mata Saipan tidak berkedip ketika Bakar menendang gerobaknya, membuat mangkuk-mangkuk empek-empeknya jatuh dan pecah berantakan. Suara pecahan mangkuk itu seperti bunyi penanda perang. Semua orang yang menyaksikan merasakan sesuatu berubah di wajah Saipan. Raut ketenangannya retak, digantikan oleh sorotan mata yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Itu sorot mata yang sama seperti bertahun-tahun lalu, sorot mata sang hantu gelap musi. Namun tindakan terakhir yang benar-benar memutus kesabaran Saipan bukanlah penghinaan kepada dirinya, melainkan ketika salah seorang preman mendorong keras seorang pedagang tua hingga tersungkur dan menjerit kesakitan. Pedagang itu sudah renta, tulangnya rapuh, dan tidak sanggup menahan sakit. Saat melihat itu, tangan Saipan mengepal perlahan, napasnya berubah berat, dan aura yang selama ini ia sembunyikan mulai keluar perlahan, membuat udara sekitar terasa lebih dingin dan menakutkan.
Terminal Palembang tidak sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari badai besar yang selama ini mereka takuti. Terminal Palembang seolah membeku ketika pedagang tua itu jatuh tersungkur, memegangi pinggangnya sambil mengerang kesakitan. Orang-orang yang melihat hanya bisa menutup mulut, menahan pekik yang ingin keluar. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena rasa takut yang mengekang tenggorokan mereka lebih kuat daripada rasa iba. Preman-preman itu berdiri seperti serigala lapar, menikmati ketakutan yang mereka ciptakan, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan bagi mereka. Bakar mendekati pedagang tua itu, menendang dagangannya hingga berserakan. "Heh, kalau lo gak mau setor, mending gak usah jualan di sini," teriaknya. Suara itu menggema dan memantul di antara dinding terminal yang mulai panas oleh amarah. Orang-orang memalingkan wajah, tak sanggup melihat bagaimana lelaki renta itu diperlakukan. Namun Saipan menatap langsung ke arah penderitaan itu, sorotan matanya semakin tajam, semakin tidak bisa dihindari. Anak kecil yang sering membantu Saipan, yang sedari tadi berdiri di samping gerobak, mulai meneteskan air mata. "Paman, tolong dia," bisiknya. Suara kecil yang menggetarkan dada Saipan lebih dalam daripada teriakan siapapun. Seakan kata-kata itu menembus lapisan terakhir benteng kesabarannya. Saipan memejamkan mata sesaat, namun ketika ia membukanya kembali, yang keluar bukanlah pedagang biasa, melainkan sosok lama yang tidak pernah benar-benar mati. Bakar menyadari perubahan pada wajah Saipan. Ia mendekat sambil tertawa meremehkan. "Apa lo liatin gue gitu? Mau nantang?" katanya sambil menekan dada Saipan dengan jari telunjuk. "Lo pikir lo siapa? Penjual empek-empek kau berani?" Kalimat itu tidak sempat selesai. Sesuatu dalam tatapan Saipan membuat suara itu tercekat. Mata Bakar berkedut. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, ia merasa ragu. Namun egonya lebih besar daripada nalurinya. Ia meludah dekat kaki Saipan dan mendorong bahunya keras. "Gue kasih lo 2 detik buat minta maaf dan setor uang. Kalau enggak, gue jatuhin lo di depan semua orang." Ancaman itu melayang di udara, memecah keheningan. Terminal menjadi sunyi seperti kuburan. Bahkan suara mesin bas pun seperti menghilang. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan Saipan. Semua orang tahu, inilah titik pemicu. Pemuda-pemuda preman di belakang Bakar terus mengumpat dan menertawakan Saipan, tak sadar bahwa mereka sedang melangkah menuju jurang yang mereka gali sendiri. Mereka mengira Saipan hanyalah sosok lemah yang kebetulan berani. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menginjak ekor harimau yang tidur. Dan harimau itu, perlahan mulai bangkit. Saipan akhirnya bergerak, perlahan, tenang. Ia menunduk, mengangkat mangkuk pecah yang berserakan di tanah. Kedua tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena seluruh ingatan pertarungan, seluruh keahlian mematikan, seakan kembali ke tubuhnya seperti aliran listrik. Ketika ia berdiri kembali, ia menatap Bakar dan mengucapkan satu kalimat dengan suara rendah namun tajam. "Kau sudah melampaui batas." Wajah Bakar memerah karena merasa diremehkan. "Apa lo bilang? Coba ulangi," teriaknya sambil mendorong Saipan lebih keras. Tapi dorongan itu seperti menabrak dinding baja. Saipan tidak mundur satu langkah pun. Dan momen itu, momen ketika Bakar sadar ia tak sedang berhadapan dengan pedagang biasa, adalah momen ketika seluruh terminal tahu, pertumpahan darah pertama akan segera dimulai. Dorongan terakhir dari Bakar itu menggema seperti suara gong besar yang membangunkan raksasa tidur. Seluruh terminal merasakan perubahan atmosfer yang begitu drastis hingga beberapa orang secara refleks mundur selangkah. Saipan berdiri diam, tubuhnya tegap, namun matanya kini berubah seperti mata pemburu yang telah mengunci mangsanya. Tidak ada lagi bayangan pedagang sederhana di sana. Yang tersisa hanyalah sosok tajam dan dingin yang telah lama hilang dari dunia gelap Palembang. Bakar, meski sempat merasa gentar, tetap berusaha menutupi ketakutannya dengan tawa keras. "Hah, lo mau apa? Hah, berani sama gue?" teriaknya sambil melirik anak buahnya, berharap mereka melihatnya sebagai pemimpin yang tak gentar. Namun suara tawanya terdengar sumbang, seperti seseorang yang memaksa percaya pada keberanian yang sebenarnya tidak ada lagi. Sementara itu, anak buahnya hanya ikut tertawa karena tidak memahami bahaya yang sebenarnya sedang mereka buka. Seorang pedagang wanita di dekat kios sayur memegang dada, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Astaga, jangan sampai dia marah, jangan sampai," bisiknya. Ia pernah melihat Saipan bertahun-tahun lalu,
dari kejauhan, dalam sebuah perkelahian besar yang membuat 4 preman dibawa ke rumah sakit dalam hitungan menit. Seumur hidupnya, ia tidak pernah lupa cara Saipan bergerak cepat, presisi, tidak memberi kesempatan. Dan kini, tatapan itu kembali. Saipan menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang seperti melepaskan seluruh beban yang ia tahan selama bertahun-tahun. Lalu, ia menunduk sedikit, memungut sebuah potongan mangkuk yang pecah. Seketika, terminal terdiam. Mereka tahu, itu bukan sekadar gerakan sederhana. Itu adalah tanda bahwa Saipan telah melewati batas. Tanda bahwa ia akan bertindak. Dan bila Saipan bertindak, tidak akan ada yang sama lagi. Bakar melihat potongan mangkuk di tangan Saipan dan tertawa lebih keras, mencoba menertawakan sesuatu yang ia sebenarnya tidak mengerti. "Hei, mau lempar itu ke gue? Dasar penjual kampungan," teriaknya. Namun Saipan tidak menjawab. Ia hanya menatap potongan mangkuk itu seolah sedang membacakan doanya sendiri. Lalu ia membuka tangannya, membiarkan pecahan itu jatuh dan menghantam tanah. Suaranya pelan, tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Bakar merinding tanpa ia tahu alasannya. Tiba-tiba, Saipan melangkah maju 1 langkah. Hanya 1, tetapi langkah itu cukup untuk membuat para preman tersentak mundur. Keheningan terminal berubah menjadi ketegangan pekat yang hampir bisa dirasakan di kulit. Mata Saipan kini menatap langsung ke dalam mata Bakar, tatapan yang begitu dingin hingga membuat pemimpin preman itu spontan menggerakkan kakinya mundur setengah langkah. Dan itulah saat pertama kalinya Bakar sadar, ia salah mengira siapa lawannya. Saipan akhirnya berbicara, suaranya rendah namun jelas, seperti petir yang bergema dari dalam tanah. "Aku sudah beri kalian kesempatan untuk pergi, tapi kalian memilih jalan yang salah." Kata-kata itu meluncur seperti hukuman mati, membuat beberapa pedagang yang mengikuti situasi langsung menutup mulut dengan kedua tangan. Mereka tahu kalimat itu adalah kalimat yang dulu digunakan Saipan sebelum menghancurkan geng besar yang menguasai wilayah pasar. Sebelum Bakar sempat menjawab, angin sore yang lewat membawa debu-debu kecil yang menari di antara mereka. Dan di tengah angin itu, Saipan mengubah posisinya, pelan, namun seluruh terminal bisa merasakan intensitasnya meningkat. Tidak ada yang tahu pukulan pertama akan datang kapan, tapi semua orang tahu bahwa saat itu terjadi. Terminal Palembang akan menyaksikan kebangkitan seorang legenda kelam yang tidak lagi bisa dihentikan. Di dalam ruang kecil di belakang warung empek-empeknya, Saipan duduk sendirian. Lampu redup menggantung di atas kepala, menggoyang pelan tersapu angin malam dari ventilasi. Bau kuah cuko yang pekat masih terasa, namun tak cukup kuat menutupi aroma gelap masa lalu yang kembali menyeruak. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu menghabisi banyak nyawa saat ia masih menjadi Raja Gelap Sungai Musi. Luka-luka kecil di buku jarinya seperti berbicara, mengingatkannya pada setiap benturan, setiap darah, dan setiap rintihan musuh yang pernah ia jatuhkan. Ia menghela napas berat, seolah mencoba melepaskan beban tak kasat mata yang menggantung di dadanya. Namun ketenangannya buyar saat pintu belakang diketuk keras. Saipan refleks berdiri, tubuhnya otomatis bersiap, menunjukkan insting lamanya belum mati. Pintu terbuka sedikit, dan muncullah sosok remaja kurus bernama Ardi, anak terminal yang diam-diam selama ini menjadikannya panutan. Wajah Ardi pucat, napasnya tersengal, dan bajunya berlumur debu. "Bang Saipan, mereka datang lagi," ucapnya terbata. "Preman yang tadi kabur, dia bawa bala bantuan. Banyak, Bang. Mereka bilang malam ini terminal harus tunduk." Saipan menatap remaja itu dengan sorot tajam, tapi bukan marah, melainkan tekad yang mengeras. Ia tahu benar, masalah ini tidak akan selesai dengan satu pertarungan. Di dunia preman, kekalahan hanya berarti memanggil lebih banyak ego, lebih banyak dendam, dan lebih banyak darah. Ia memejamkan mata sejenak. "Sudah saatnya," gumamnya lirih. "Sudah saatnya aku berhenti bersembunyi di balik wajan panas dan cuko hitam." Ia mengambil jaket lusuh tergantung di paku, jaket yang dulu ia kubur sebagai tanda ia ingin hidup normal, tapi kini harus ia kenakan lagi. Ardi mencoba menahan Saipan dengan menggenggam lengannya. "Bang, kalau abang lawan mereka semua, abang bisa mati." Saipan memotong dengan senyum kecil yang mengandung luka lama. "Nak, aku sudah mati berkali-kali dalam hidupku. Yang tersisa ini cuma tubuh yang masih berjalan karena belum diizinkan berhenti." Ia menepuk bahu Ardi. "Kau tenang saja, kalau aku tumbang, bukan karena mereka hebat, tapi karena tugasku sudah selesai.
Mereka keluar ke lorong sempit, suara bising terminal yang mulai sepi malam itu terdengar seperti dentuman genderang perang. Dari kejauhan, lampu-lampu motor yang mendekat terlihat seperti mata-mata binatang buas yang kelaparan. Ardi menggigit bibirnya ketakutan. Bang, mereka beneran banyak. Saipan hanya menatap lurus ke depan. Jumlah tak pernah berarti apa-apa bagi orang yang tak lagi takut kehilangan apapun. Sesampainya di pelataran terminal, Saipan berdiri tegak. Suara langkah-langkah berat terdengar dari berbagai arah, rombongan preman yang datang untuk menuntut balas. Mereka bersenjata kayu, rantai, besi panjang, dan kemarahan yang membara. Di antara mereka, preman yang siang tadi dipermalukan Saipan berdiri paling depan, wajahnya penuh dendam. "Kau pikir kau masih raja, Saipan?" teriaknya. "Malam ini, gelar itu gue cabut dari tubuh lo." Saipan tidak menjawab. Ia menatap mereka satu persatu, seperti menilai ancaman yang sudah ia hadapi ribuan kali sebelumnya. Tapi di balik ketegasannya, orang-orang yang mengintip dari kejauhan dapat melihat sesuatu pada wajah Saipan, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, beban, dan keteduhan seperti seorang ayah yang siap mengorbankan dirinya demi ketenangan tempat ini. Lalu, tanpa aba-aba, Saipan melangkah maju. Satu langkah yang terasa seperti gemuruh. Satu langkah yang membuat semua preman menegang. Satu langkah yang menandai awal dari malam paling kelam, yang akan mengguncang seluruh terminal Palembang. Lampu-lampu motor para preman menerangi pelataran terminal seperti mata harimau yang siap menerkam. Angin malam berhembus lembut, namun justru membuat suasana semakin mencekam. Saipan berdiri sendirian di tengah lingkaran musuh-musuhnya, sementara bayangan tubuhnya membentang panjang di aspal yang dingin. Dari kejauhan, beberapa pedagang dan penumpang yang masih tersisa menahan napas, seolah mereka sedang menyaksikan seorang lelaki berjalan menuju ajalnya. Namun Saipan tidak tampak gentar, di wajahnya hanya ada ketenangan seorang pria yang telah berdamai dengan seluruh masa lalunya. Preman yang tadi siang dipermalukan melangkah maju dengan penuh arogansi. Besi panjang berkilat di tangannya, memantulkan cahaya lampu seperti bilah tajam. "Saipan!" teriaknya lantang, suaranya menggema. "Gue kasih kesempatan, sujud, minta ampun, gue biarin lo hidup. Tapi kalau lo masih ngerasa jago," ia menepuk-nepuk besi itu ke telapak tangan, "lo bakal jadi bangkai pertama malam ini." Ucapan itu membuat rombongannya bersorak, namun Saipan hanya memiringkan kepala, menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau aku sujud," jawab Saipan pelan, "berarti selama ini semua yang kulakukan, melindungi tempat ini, menahan diriku sendiri, mencoba hidup baik, semua sia-sia." Ia menggenggam kedua tangannya, sendi-sendinya berbunyi pelan. "Dan kalau kalian datang untuk mengambil tempat ini, maka kalian sudah memilih musuh yang salah." Kata-kata itu diucapkan datar, tapi setiap hurufnya mengandung ancaman yang membuat beberapa preman tanpa sadar mundur selangkah. Tak menunggu lebih lama, dua preman dari belakang menerjang Saipan dengan rantai besi. Namun tubuh Saipan bergerak lebih cepat dari yang mata mereka sanggup tangkap. Ia merunduk, memutar, lalu menangkap lengan salah satu penyerang dan menghempaskannya ke aspal sekeras mungkin. Suara tulang retak terdengar jelas, cukup untuk membuat beberapa penonton menutup mulut ketakutan. Serangan kedua datang, tapi Saipan mengangkat siku, menghantam dada lawannya hingga napasnya terputus. Dua orang tumbang dalam hitungan detik. Rombongan preman lain langsung menyerbu tanpa formasi. Mereka berteriak, menyerang dari berbagai arah. Namun Saipan seperti badai yang baru saja dilepaskan. Ia memukul, menangkis, dan menendang dengan gerakan yang tampak seperti tarian maut. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya dijawab dengan pukulan balasan yang jauh lebih menghancurkan. Suara tubuh jatuh, rintihan, dan logam yang terlempar memenuhi udara. Ardi yang menyaksikan dari belakang warung hanya bisa berpegangan pada tiang, hatinya berdegup tak beraturan. Tapi musuh semakin banyak, dan tubuh Saipan pun mulai kelelahan. Nafasnya memburu, darah hangat mengalir dari pelipisnya akibat pukulan besi yang sempat mengenai. Ia terhuyung sejenak, cukup lama untuk membuat seorang preman besar menerjangnya dari belakang dan mendorongnya keras ke tanah. Sorakan liar terdengar saat Saipan terjatuh berlutut. Preman besar itu menginjakkan kaki ke punggung Saipan dan tertawa. "Lo bukan siapa-siapa lagi, lo cuma penjual empek-empek tua." Namun tawa itu terhenti ketika Saipan perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan matanya berubah, lebih gelap, lebih tajam, lebih berbahaya dari sebelumnya.
Tatapan seorang raja, raja yang selama ini berusaha mati, tapi dipaksa bangkit kembali. Dengan satu gerakan mendadak, Saipan menggulingkan tubuhnya, menangkap kaki lawannya, dan memutarnya hingga pria besar itu terlempar dan menghantam dinding bas yang terparkir. Hening, bahkan para preman yang tersisa berhenti bergerak. Mereka akhirnya melihatnya, melihat bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan sekadar penjual empek-empek, melainkan legenda gelap Palembang yang pernah menguasai setiap sudut jalanan kota, dan malam ini, legenda itu telah terbangun kembali. Keheningan di terminal pecah oleh suara langkah Saipan yang perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, namun aura mengerikan yang memancar darinya membuat seluruh preman yang tersisa menelan ludah ketakutan. Sejenak, waktu seperti berhenti. Lampu-lampu yang berkedip, bau knalpot yang pekat, dan angin malam yang menyapu pelataran terminal terasa jauh, tenggelam oleh satu kenyataan, legenda yang selama ini hanya dibisikkan sebagai dongeng menakutkan telah bangkit di hadapan mereka. Salah satu preman muda, yang baru pertama kali mendengar nama Saipan, menggigil dan bertanya kepada teman di sebelahnya, itu beneran dia. Hantu Musi, itu. Preman di sampingnya menelan ludah dan hanya mengangguk lemah. Bahkan yang paling senior di kelompok itu, yang merasa paling kuat, sekarang berdiri dengan tubuh gemetar. Mereka tak siap menghadapi kenyataan bahwa musuh mereka adalah pria yang dulunya bisa membuat 7 kelompok preman menyerah hanya dengan menyebut namanya. Preman yang sebelumnya dipermalukan Saipan akhirnya kehilangan kendali. Dengan wajah merah karena marah dan malu, ia berteriak histeris, "Jangan diam aja. Serbu dia, kalian lebih dari 20 orang." Suaranya pecah, terdengar seperti jeritan seseorang yang mencoba menutupi ketakutannya sendiri. Namun, meski ia berteriak, tidak ada satupun yang bergerak. Mereka hanya saling pandang, menunggu siapa yang cukup bodoh untuk menjadi korban berikutnya. Melihat ketakutan itu, Saipan perlahan berjalan maju. Setiap langkahnya terdengar berat, namun memancarkan ketegasan. "Kalau kalian pikir aku menikmati ini, kalian salah," katanya dengan suara rendah namun mengguncang. "Aku cuma ingin hidup tenang, memasak, berdagang, dan melindungi tempat ini. Tapi kalau kalian datang mengusik," ia berhenti tepat di tengah kerumunan, menatap mereka satu persatu. "Maka kalian memaksa aku kembali menjadi sesuatu yang seharusnya sudah lama mati." Ucapan itu membuat beberapa preman mulai mundur perlahan. Namun ada 3 orang yang nekat, mungkin karena rasa malu atau karena didorong oleh gengsi. Mereka menerjang Saipan secara bersamaan. Gerakan mereka cepat, lebih terlatih dari preman biasa. Rupanya, mereka adalah petarung inti kelompok itu. Salah satu melompat dengan tendangan terbang, satu lagi menghantam dengan besi, dan yang ketiga siap menusuk dari samping. Namun Saipan menanggapinya dengan refleks mematikan. Ia menunduk menghindari tendangan, menangkap besi yang diayunkan dan mematahkan pergelangan tangan pemegangnya, lalu memutar tubuh, menendang keras penikam dari samping hingga orang itu terpelanting beberapa meter. Satu gerakan terakhir, tinju Saipan menghantam dada penyerang pertama, membuatnya terhempas dan tak bergerak. 3 orang tumbang dalam waktu kurang dari 5 detik. Sorak ketakutan pecah dari para preman yang tersisa. Ada yang langsung kabur, ada yang jatuh terduduk sambil menangis, dan ada pula yang hanya bisa berdiri terpaku sambil memegangi kepala. Untuk pertama kalinya, para pengacau terminal itu benar-benar menyadari siapa yang sedang mereka lawan. Saipan menatap mereka, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan kesedihan. "Pergi," katanya lirih namun tegas. "Sebelum aku berubah menjadi diriku yang dulu. Sebelum kota ini kembali banjir darah." Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan kenyataan pahit dari masa lalu yang tidak ingin ia ulangi. Dan seperti hewan buruan yang baru mendengar raungan singa, para preman itu pun berhamburan, meninggalkan terminal dengan sisa-sisa keberanian yang masih mereka punya. Tapi Saipan tahu, ini belum akhir. Karena pemimpin besar kelompok itu, orang yang mengendalikan mereka dari balik layar, belum terlihat sama sekali. Dan jika orang itu turun tangan, maka pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu terminal mulai tenang kembali, namun ketenangannya bukanlah ketenangan yang menenangkan, melainkan ketenangan setelah badai besar, sebelum badai yang lebih dahsyat datang menghantam. Saipan berdiri di pelataran yang penuh tubuh-tubuh tak sadarkan diri. Lampu-lampu terminal memantulkan bayang-bayang panjang tubuhnya, seakan menggambarkan 2 sosok berbeda dalam satu raga, pria penjual empek-empek, dan raja gelap yang bangkit kembali. Ardi mendekatinya pelan, matanya masih terbelalak. "Bang,"
Itu tadi, abang sendirian ngalahin mereka semua. Suaranya bergetar antara kagum dan ngeri. Saipan tak menjawab, ia hanya menatap luka di lengannya, lalu memandang ke arah pintu keluar terminal yang sunyi. Ada sesuatu yang mengusik nalurinya. Sesuatu yang lebih berbahaya dari semua preman yang baru saja ia habisi. Ardi, dengarkan aku baik-baik, ucap Saipan lirih, namun dengan tatapan tajam. Ini belum selesai. Orang yang nyuruh mereka datang, bukan orang yang gampang gentar. Ardi mengangguk, meski jelas ia belum sepenuhnya mengerti betapa dalamnya dunia kelam yang pernah Saipan tinggalkan. Dan kemudian, suara motor besar terdengar dari kejauhan. Bukan rombongan, hanya satu motor. Suaranya berat, dalam, dan penuh wibawa, seperti suara mesin yang sudah dimodifikasi oleh seseorang yang tahu betul. Seni intimidasi. Motor itu berhenti di gerbang terminal, dan dari balik helm hitam matte muncul seseorang yang tubuhnya jauh lebih besar dari preman manapun tadi. Semua orang yang masih tersisa di terminal menahan napas. Bahkan angin terasa enggan bergerak. Pria itu membuka helmnya, dan wajahnya muncul di bawah lampu kuning terminal. Sebagian wajahnya diselimuti bekas luka panjang dari pelipis hingga rahang. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh dendam yang mendidih lama. Ardi terpaku. Bang, itu siapa? Saipan merasakan dadanya menegang. Itu, bukan orang biasa. Ia merasakan masa lalu menendang paksa pintu yang sudah lama ia kunci. Itu Dharma Jagal, mantan tangan kananku. Nama itu cukup untuk membuat Ardi mundur selangkah. Dharma terkenal sebagai salah satu preman paling brutal yang pernah menguasai Palembang belasan tahun lalu. Seorang pria yang membangun reputasinya dari darah dan ketakutan. Namun satu-satunya orang yang bisa menaklukkan Dharma, hanyalah Saipan sendiri. Dan malam ini, Dharma datang bukan sekadar untuk menantang. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda bertahun-tahun. Dharma menatap Saipan tanpa berkedip. Kau akhirnya muncul juga, ucapnya dengan suara berat. Kau pikir hidup damai jualan empek-empek bisa menghapus apa yang sudah kita lakukan dulu? Ia mendekat, langkahnya berat namun pasti. Orang-orang itu bukan datang untuk ambil terminal, Pan. Mereka datang sebagai pesan, dari aku. Saipan menggenggam tangannya, mengabaikan rasa sakit yang menusuk dari luka-lukanya. Aku tak ingin perang lagi, Dar, ucap Saipan tegas namun getir. Aku tak ingin kembali ke masa itu. Dharma tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Sayangnya, masa lalu ingin kembali kepadamu. Udara di terminal seolah membeku. Ardi berdiri di belakang Saipan, tak berani bergerak. Saipan menatap Dharma, menyadari bahwa malam ini bukan tentang terminal, bukan tentang para preman, bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang dua raja lama yang dipaksa bangkit dari kubur masing-masing. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Keheningan yang menggantung di terminal malam itu terasa begitu menyesakkan. Seolah udara sendiri menolak berpihak pada siapapun. Saipan berdiri tegak, tubuhnya masih sakit akibat pertarungan sebelumnya, namun matanya tak pernah lepas dari sosok Dharma Jagal, orang yang dulu pernah ia sebut saudara, namun kini menjadi ancaman terbesar yang pernah kembali dari masa kelam. Di belakangnya, Ardi menggenggam tiang busuk dengan gemetar, tak tahu apakah ia sedang menyaksikan sejarah atau bencana. Dharma berjalan perlahan mendekati Saipan, setiap langkahnya terdengar seperti derap kaki binatang buas yang tak lagi bisa dikendalikan. Kau tahu kenapa aku datang malam ini? Tanyanya tanpa mengalihkan pandang. Saipan tidak menjawab, ia hanya menunggu, karena ia tahu Dharma tidak pernah datang tanpa membawa dendam. Dharma berhenti tepat 2 meter darinya, sorot matanya begitu tajam hingga seolah menembus kulit Saipan. Karena kau berkhianat, lanjut Dharma. Kau tinggalkan dunia kita tanpa sepatah kata pun. Kau tinggalkan aku saat semua orang ingin kepala kita berdua. Saipan mengepalkan tangan, bukan karena marah, tetapi karena rasa bersalah yang lama terkubur mulai naik ke permukaan. Aku tidak tinggalkan kau, ucap Saipan lirih. Aku tinggalkan kehidupan itu. Aku tinggalkan darah, kekerasan, dan semua yang membuat kita lupa bahwa kita manusia. Dharma tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti sesuatu pecah di dalam batang tubuhnya. Manusia, kita bahkan tidak pernah hidup sebagai manusia, Pan. Kita dibentuk oleh jalanan, dan jalanan tidak pernah mengizinkan keluarnya satu pun dari kita. Angin malam meniupkan debu terminal, membuat kedua pria itu seakan berada dalam lingkaran mereka sendiri, lingkaran yang tidak bisa ditembus siapapun. Dharma lalu menunduk sedikit, tatapannya makin gelap.
Kau tinggalkan aku sendirian untuk menanggung semua dosa. Semua yang kita lakukan bersama, jatuh ke pundakku. Aku dikejar, dikhianati, dipenjara, dan kau. Ia menatap Saipan dengan sorot membunuh. Kau jualan empek-empek. Kau hidup tenang. Seolah masa lalu kita cuma mimpi buruk yang gampang dilupakan. Untuk sesaat, Saipan terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena kata-kata Dharma menghantam jauh lebih keras daripada pukulan manapun. Aku mencoba memperbaiki diri, kata Saipan pelan. Tak satu hari pun berlalu tanpa aku menyesali semua yang kita lakukan dulu. Tapi tidak ada cara yang benar untuk menebus masa lalu, Dar. Aku cuma mencoba bertahan hidup. Namun Dharma menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk mendengar penyesalanmu. Dharma lalu menarik sesuatu dari balik jaketnya, bukan senjata, melainkan sebuah kalung besi kecil, rusak, dan terbakar di salah satu sisinya. Saipan mengenal benda itu seketika. Itu adalah simbol persaudaraan mereka dulu, sesuatu yang mereka sumpahkan dengan darah mereka sendiri. Ardi menatap kalung itu dengan bingung, tapi Saipan merasakan jantungnya tenggelam. Ini, kata Dharma lirih, adalah bukti bahwa ikatan kita mati saat kau memilih pergi. Dengan gerakan tiba-tiba, Dharma meremas kalung itu hingga hancur berkeping-keping lalu menjatuhkannya ke tanah. Suara logam kecil yang jatuh itu terasa jauh lebih keras daripada teriakan atau pukulan manapun. Dan malam ini, Pan, Dharma menunduk sedikit, suaranya berubah seperti bisikan iblis. Aku datang untuk mengakhiri apa yang harusnya sudah berakhir sejak dulu. Saipan mengangkat wajahnya, matanya berubah tajam, bukan marah, bukan takut, tetapi pasrah pada kenyataan pahit bahwa tidak semua masa lalu bisa dikubur. Dan jika Dharma ingin menuntut sesuatu atas luka lama itu, maka Saipan tahu bahwa malam ini ia tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga masa depan terminal dan orang-orang yang ingin ia lindungi. Pertempuran dua legenda gelap Palembang, tak lagi bisa dihindari. Keheningan terminal kembali pecah oleh suara kalung besi yang hancur di bawah sepatu Dharma. Suara itu, meski kecil, terasa seperti gong kematian yang menandai dimulainya pertempuran yang tak lagi bisa dicegah. Saipan menatap pecahan besi itu sejenak, dan dalam tatapan itu, tergambar seluruh masa lalu, sumpah mereka, darah yang mereka tumpahkan bersama, dan persaudaraan yang dulu begitu kuat hingga membuat banyak preman lain gentar hanya mendengar nama mereka. Namun semua itu kini tinggal reruntuhan yang diinjak Dharma tanpa ragu. Dharma melangkah mendekat, tatapannya liar namun penuh kesadaran. Kau selalu jadi yang terkuat, Pan, ujarnya sambil menggeleng pelan. Dan mungkin itu alasan kenapa aku benci kau. Karena kau bisa memilih berhenti, sementara aku terjebak dalam dunia yang kau bentuk. Ardi, yang berdiri beberapa meter di belakang Saipan, menggigit bibirnya kuat-kuat. Tak pernah dalam hidupnya ia menyaksikan dua pria dengan aura seberat ini berhadapan tanpa satu pun dari mereka bergeming. Saipan menarik napas panjang, luka-lukanya mulai perih, nafasnya tersengal, namun tubuhnya tetap tegak seperti batu karang menghadap ombak. Dharma, aku tidak ingin bertarung, katanya, suara berat namun jujur. Aku tidak mau ada darah lagi. Tidak darahmu, tidak darahku, dan tidak darah siapapun di terminal ini. Namun Dharma hanya tersenyum miring, senyum yang tidak memancarkan kebahagiaan, melainkan kepedihan yang sudah membusuk selama bertahun-tahun. Kau tidak punya pilihan, Pan. Kita sudah terikat oleh masa lalu. Dan masa lalu tidak akan selesai kalau tidak ada satu nyawa yang jatuh. Saat itulah Dharma meraih gagang golok panjang yang terselip di punggungnya. Cahaya lampu terminal memantul di bilahnya, membuatnya tampak seperti kilatan petir yang siap menyambar. Ardi langsung menahan napas. Beberapa pedagang yang mengintip dari balik kios langsung mundur, takut melihat darah kembali mengalir. Saipan menatap golok itu, lalu menurunkan sedikit bahunya, bukan menyerah, namun menerima kenyataan bahwa ia tak bisa lagi melarikan diri dari takdir yang terus mengejarnya. Kau masih ingat, Pan? Tanya Dharma lirih sambil mengangkat goloknya. Dulu kita bersumpah, kalau salah satu dari kita mengkhianati dunia kita, maka yang lain berhak menuntut kepalanya. Saipan memejamkan mata sejenak. Ia ingat setiap detil malam itu, ingat bagaimana mereka berdua memotong telapak tangan sendiri dan mengikatnya sebagai simbol persaudaraan. Sumpah yang kini berubah menjadi kutukan. Ia membuka mata kembali, matanya kini tajam, namun penuh kesedihan. Kalau itu yang kau butuhkan untuk merasa bebas, aku terima. Dharma menggeram frustrasi melihat ketenangan Saipan. Kau pikir ini mudah bagiku?
teriaknya. Aku tidak mau membunuhmu, Pan. Tapi dunia tidak memberi kita pilihan. Dengan teriakan itu, ia mengayunkan goloknya ke arah Saipan dengan kekuatan penuh, seperti seseorang yang ingin menebas bukan hanya tubuh, melainkan seluruh masa lalu yang menyiksanya. Ardi menutup mulutnya, menahan teriakan panik yang hampir pecah. Namun Saipan, meski terluka parah dan kelelahan, masih memiliki refleks seorang legenda. Ia memutar tubuh, menghindari tebasan pertama yang mengiris udara dengan suara mematikan. Aspal di belakangnya terpotong, menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Saipan menapak mundur, tubuhnya bergetar oleh adrenalin, dan untuk pertama kalinya ia berdiri dalam posisi siap bertarung, bukan sebagai penjual empek-empek, bukan sebagai warga biasa, melainkan sebagai raja preman yang pernah menguasai Palembang. Udara terminal membeku kembali. Ardi merasakan dunia seakan berhenti. Karena malam itu, dua raja lama akhirnya benar-benar memulai pertarungan yang telah ditakdirkan sejak belasan tahun lalu. Golok Dharma kembali meluncur, kali ini lebih cepat, lebih beringas, seperti binatang terluka yang menyerang tanpa pertimbangan. Saipan menangkis dengan lengannya yang dibalut perban seadanya, membuat kulitnya tergores dan darah kembali mengalir. Namun ia tidak mengeluh. Tidak kali ini, setiap ayunan Dharma adalah serpihan masa lalu yang kembali menghantamnya, dan Saipan tahu ia tidak hanya sedang menahan serangan, tetapi juga kesedihan sahabatnya sendiri yang telah lama terkubur. Terminal yang biasanya ramai kini sunyi, hanya menyisakan suara logam yang saling beradu dan deru napas dua pria yang terperangkap dalam masa lalu mereka. Dharma maju selangkah, memaksa Saipan mundur. "Kenapa kau selalu terlihat lebih kuat dariku?" teriaknya sembari menghantamkan golok lagi. "Kenapa bahkan saat kau ingin pergi dari dunia ini, kau tetap menjadi bayangan yang tidak bisa kulupakan?" Saipan menghindar, memutar tubuh, namun kali ini bilah golok menyambar sisi bahunya. Rasa panas menjalar, namun ia tetap tegak. "Karena dulu kau tidak mengikuti jalanku," jawab Saipan pelan. "Kau memilih tetap tinggal dalam gelap, sementara aku berjuang keluar." Kata-kata itu membuat Dharma mengertakkan gigi. Wajahnya memerah oleh emosi yang bercampur antara marah dan patah hati. Ardi, yang menonton tak jauh dari situ, merasa lututnya gemetar. Ia melihat Saipan bukan hanya sebagai sepupunya, tetapi juga sosok yang ia kagumi sebagai manusia. Dan kini ia menyaksikan pria itu bertarung dengan seseorang yang pernah dianggapnya sebagai legenda lain. Dua bayangan gelap yang dulu menguasai jalanan, kini saling menyerang dalam tempat sederhana yang seharusnya tidak menjadi arena peperangan. "Paman, hentikan, kalian berdua bisa mati," teriak Ardi, namun suaranya tenggelam dalam suara benturan keras golok dan aspal yang retak. Tiba-tiba, Saipan melihat peluang kecil ketika Dharma mengayunkan golok terlalu terbuka. Dengan kecepatan yang membuat Ardi hampir tak percaya, ia memutar pinggul, mendorong tubuh Dharma dengan sikut keras ke arah dada, membuat lawannya terhuyung beberapa langkah. Golok hampir terlepas dari tangan Dharma, namun Dharma berhasil menggenggamnya kembali sebelum jatuh. Tubuh Dharma bergetar, bukan hanya karena serangan tadi, tetapi juga karena kenyataan bahwa Saipan masih menguasai teknik tua mereka yang dulu dilatih bersama. "Kau masih bisa melakukan itu," Dharma terengah-engah, suaranya penuh kekaguman pahit. "Jadi itu alasan kenapa mereka semua menghormatimu, bahkan setelah kau menghilang." Saipan menarik napas dalam, darah menetes dari dagunya. "Tidak ada yang menghormatiku lagi, Dar. Aku sudah lama tidak ingin dihormati oleh siapapun," ucapnya dengan tatapan sayu. "Aku hanya ingin hidup tenang. Itu saja." Namun bagi Dharma, kata-kata itu terdengar seperti pengkhianatan, seolah Saipan mencampakkan dunia yang membesarkan mereka. Dengan teriakan marah, Dharma menerjang kembali, kali ini tanpa teknik, hanya dikuasai kemarahan. Saipan tidak ingin membalas, namun ia juga tidak bisa membiarkan Dharma terus menyerang. Ia menahan setiap pukulan, menangkis setiap tebasan, tetapi setiap gerakan Dharma terasa semakin berat, semakin menyayat hati. Karena ia tahu, Dharma bukan ingin membunuhnya. Dharma ingin diakhiri. Dharma ingin semua rasa sakitnya ditebus oleh tangan Saipan. Dan itulah hal yang paling menyayat jiwa Saipan, bahwa sahabatnya meminta kematian, bukan kemenangan. Dalam satu momen yang hampir hening, Dharma mengayunkan golok terlalu lebar. Saipan meraih pergelangan tangan Dharma, membalikkan tubuh lawannya, dan menghentikan gerakan itu. Golok itu terjatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Dharma terduduk, napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca.
Kalau kau tidak membunuhku, dunia tidak akan berubah, lirihnya. Aku sudah terlalu jauh, Pan. Kata-kata itu membuat Saipan terpaku. Ia berlutut di depan Dharma, menatap sahabatnya dengan mata yang juga mulai basah. Kalau kau ingin berubah, kau tidak butuh kematian, Dar, ucapnya gemetar. Kau butuh kesempatan. Ketika kata kesempatan itu meluncur dari bibir Saipan, Dharma menutup mata, dan untuk pertama kalinya, tangis yang ia tahan puluhan tahun pecah. Terminal yang gelap kembali dipenuhi suara manusia, namun kali ini bukan teriakan, bukan ancaman, bukan denting senjata, melainkan tangis dua pria yang dulu saling menopang, lalu saling menghancurkan, dan kini mungkin, hanya mungkin, bisa saling menyelamatkan. Suasana terminal tiba-tiba berubah. Pertarungan yang seharusnya mematikan itu berhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang aneh, hampir sakral. Dharma masih duduk di lantai, tubuhnya gemetar dan mata berkaca-kaca, sementara Saipan menunduk, menahan napasnya agar tidak pecah dalam kesedihan yang sama. Ardi menatap mereka, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ia menyaksikan dua bayangan gelap yang selama ini menjadi legenda saling menatap, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman yang pahit. Dharma akhirnya mengangkat kepala, suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Pan, bisiknya. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan dendam, dengan amarah, dan dengan rasa sakit yang tidak pernah terobati. Tapi malam ini, kau masih berdiri di sini, tidak membunuhku, kau masih manusia. Kata-kata itu membuat Saipan menunduk lebih dalam. Ia tahu bahwa memilih untuk tidak membunuh adalah keputusan yang paling berat malam itu. Lebih berat daripada meninju atau menendang 100 preman sekalipun. Saipan menyeka darah dari wajahnya, lalu meraih tangan Dharma perlahan. Dharma, semua itu tidak lagi harus kita bawa, ucapnya pelan. Aku juga menderita, tapi aku memilih untuk berhenti. Aku memilih untuk hidup, kau juga bisa memilih. Dharma menatap tangan itu, seolah mencoba menemukan kembali sesuatu yang hilang bertahun-tahun lalu. Ardi yang melihat dari belakang tersentak, merasa seperti menyaksikan mukjizat. Dua raja gelap terminal, yang dulu menjadi mimpi buruk semua preman, kini duduk di atas aspal yang sama, mencari damai yang tak mudah ditemukan. Sementara itu, beberapa preman yang masih bersembunyi di sudut terminal mulai muncul, ragu dan takut. Mereka melihat bahwa legenda yang mereka takuti ternyata masih memiliki sisi manusiawi. Tidak ada darah yang tumpah kali ini, tidak ada teriakan marah yang memekakkan telinga. Bahkan Dharma, yang semula mereka kenal sebagai binatang buas, kini hanya terlihat seperti pria yang lelah, tersadar dari dunia gelap yang telah menjeratnya terlalu lama. Ardi menelan ludahnya. Bang, mereka mungkin sudah menyerah, kan? Tanyanya pelan. Saipan menatap sekeliling terminal yang kacau, gerobak dan pecahan mangkuk berserakan, dan para preman yang mulai merunduk takut. Belum sepenuhnya, jawabnya. Mereka belum menyerah pada hidup mereka sendiri. Tapi malam ini, setidaknya kita menunjukkan bahwa kekerasan bukan satu-satunya jalan. Ardi mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata yang jauh lebih dewasa dari usianya. Dharma menunduk lagi, menatap tangan Saipan, lalu perlahan menarik napas panjang. Aku ingin berubah, Pan. Tapi dunia tidak memberiku jalan mudah, ucapnya lirih. Saipan mengangguk. Tidak ada jalan mudah untuk orang seperti kita. Tapi yang penting, kau memilih jalanmu sendiri, bukan jalan dendam. Suasana terminal sejenak hening, hanya terdengar suara angin yang meniup debu, seolah menandai awal baru. Di sisi lain terminal, beberapa pedagang mulai menata kembali kios mereka, masih gemetar namun mulai berani. Mereka menyadari sesuatu, malam ini bukan hanya tentang pertarungan dua raja lama, tapi juga tentang keberanian, tentang pilihan, dan tentang kemungkinan bahwa masa lalu yang gelap bisa dilunakkan oleh tindakan sederhana, tindakan memilih hidup dan menghentikan darah yang tak perlu ditumpahkan. Saipan berdiri, menatap Dharma. Kau bisa ikut aku, ucapnya, atau kau bisa pergi sendiri, tapi jangan biarkan kemarahan dan dendam menguasaimu lagi. Dharma mengangkat kepala, menatap Saipan dengan tatapan yang campur aduk antara syukur, penyesalan, dan tekad. Malam itu, terminal Palembang mulai menyaksikan bukan hanya legenda yang bertarung, tapi juga legenda yang belajar bahwa bahkan bayangan kelam pun bisa menemukan cahaya. Terminal Palembang masih berantakan, pecahan mangkuk, gerobak terguling, dan noda darah kering mewarnai aspal yang seharusnya menjadi tempat ramai penumpang.
Saipan berdiri di tengah puing-puing itu, tubuhnya masih pegal, wajahnya penuh luka, tapi matanya tenang. Dharma berdiri di depannya, napasnya terengah, wajahnya masih muram, namun kini ada titik terang di dalam sorot matanya. Mereka berdua sadar bahwa malam ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang membangun ulang sesuatu yang telah lama hancur. Dharma, ucap Saipan pelan, suaranya tetap berat tapi menenangkan, aku tidak ingin lagi pertumpahan darah di terminal ini. Kau dan aku, kita bisa menyelesaikan semua ini dengan kepala dingin. Dharma menatapnya lama, menimbang kata-kata itu. Ia melihat luka-luka Saipan, darah yang menetes dari pelipis dan bahu, namun tidak ada amarah di matanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa dipercaya, jawab Dharma. Tapi kalau ini yang kau maksud, aku mau mencoba. Ardi yang berdiri di belakang Saipan menelan ludah, hatinya berdebar. Ia tahu ini momen penting. Dua legenda terminal, yang selama bertahun-tahun menjadi bayangan menakutkan, akhirnya berbicara. Bukan dengan pukulan, tapi dengan kata-kata. Ia menyaksikan bagaimana dua raja lama perlahan membangun kesepakatan di tengah kehancuran yang mereka tinggalkan. Bang, apa mereka bisa benar-benar berdamai? Gumamnya sendiri. Saipan mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan ke Dharma. Kita mulai dari awal, ucapnya. Aku tetap menjaga terminal ini. Tapi aku mau kau ikut membantuku, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai pengawas dan pelindung. Kita hentikan semua kekacauan ini. Dharma menatap tangan itu, napasnya bergetar. Ia tahu, menerima tangan Saipan berarti menaruh kepercayaan pada orang yang dulu ia anggap saudara sekaligus saingan terbesarnya. Ia menurunkan goloknya perlahan dan menggenggam tangan Saipan. Ketegangan yang selama ini membara di udara seakan menguap. Para preman yang sempat lari dan bersembunyi mulai muncul kembali, ragu namun penasaran. Mereka melihat dua raja yang dulu menakutkan, kini berdiri berdampingan, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pemimpin yang bisa mengubah terminal Palembang. Seorang preman tua mengangguk pelan, menyadari bahwa malam ini bukan hanya kemenangan Saipan, tapi kemenangan bagi semua yang ingin terminal aman. Dharma menatap Saipan sekali lagi, lalu mengangguk. Baik, aku ikut, katanya singkat. Ada rasa lega yang muncul, namun juga beban berat yang terasa di bahunya. Ia tahu bahwa menerima ini berarti tanggung jawab besar, mengawasi preman, menjaga perdamaian, dan menghadapi masa lalu yang bisa kembali kapan saja. Tapi setidaknya malam ini, ia memilih untuk tidak terperangkap oleh dendam lagi. Saipan tersenyum tipis, wajahnya masih penuh luka, tapi hatinya lega. Mulai sekarang, terminal ini bukan milik preman. Ini tempat kita semua, siapapun yang coba mengacaukan, akan kami hadapi bersama. Ardi mengamati kedua pria itu dengan kagum, merasa bahwa ia baru saja menyaksikan legenda yang tidak hanya bertarung, tetapi juga memilih untuk menebus kesalahan mereka. Malam itu, terminal Palembang tetap sunyi, tetapi berbeda dari sebelumnya. Tidak ada teriakan, tidak ada dentingan senjata, hanya suara angin yang menghapus jejak pertarungan. Dua raja lama berdiri di tengah puing, menatap jalanan yang mereka lindungi. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rasa takut yang mengekang semua orang perlahan menghilang. Terminal kini memiliki harapan baru. Beberapa hari setelah pertarungan malam itu, terminal Palembang mulai kembali berdenyut dengan kehidupan. Gerobak kembali ditata, penumpang mulai ramai, dan para pedagang bernapas lega. Namun di sudut terminal, Saipan dan Dharma berdiri mengamati suasana. Mereka tahu kedamaian ini rapuh. Sekali saja ada yang mencoba mengacau, satu preman yang salah langkah, semua bisa kembali ke malam-malam kelam yang baru saja mereka lewati. Kedua legenda itu memahami, menjaga ketenangan jauh lebih sulit daripada menaklukkan lawan. Dharma mengusap wajahnya, masih menahan rasa sakit dan kelelahan. Ini berbeda dari dulu, ucapnya pelan. Dulu kita menaklukkan jalanan dengan darah, sekarang kita harus menaklukkan pikiran orang-orang. Dan itu, lebih sulit dari apapun yang pernah kita lakukan. Saipan menatapnya dengan serius. Benar, tapi aku percaya, selama kita bersama, terminal ini bisa tetap aman. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan ketegasan. Dharma menunduk, menyadari kebenaran kata-kata itu. Ardi mendekat, masih menatap kagum kedua pria itu. Bang Dharma, kalian benar-benar. Suaranya terputus, tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Saipan menepuk bahunya, tersenyum tipis. Ya, nak,
Kita semua masih bisa berubah. Bahkan orang-orang yang dulu dianggap monster seperti kita. Ardi mengangguk, menyadari bahwa malam-malam menakutkan itu hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju kedamaian. Namun kedamaian itu tidak berarti bebas dari ancaman. Dari jauh, beberapa preman kecil yang kabur malam pertarungan itu diam-diam mengintai. Mereka belum melupakan rasa malu yang ditimpakan oleh Saipan. Mereka merencanakan balas dendam, dan jika tidak segera diantisipasi, bisa menimbulkan kekacauan baru. Saipan menyadari hal itu dan berbicara kepada Dharma, kita harus waspada. Kedamaian ini rapuh. Jika mereka mencoba menguji, kita harus siap. Dharma menatap terminal yang mulai ramai, lalu menatap Saipan. Aku tidak ingin pertarungan lagi, katanya tegas. Aku hanya ingin hidup normal, tapi aku siap, jika mereka memaksakan. Saipan mengangguk. Sama, kita berdiri di sini bukan karena kita ingin, tapi karena kita harus. Kita pelindung sekarang, bukan penguasa. Dan setiap ancaman akan kita hadapi bersama. Ada rasa tekad yang membara di mata kedua legenda itu. Malam mulai merayap, lampu-lampu terminal menyorot permukaan jalan yang masih berdebu dan penuh bekas pertarungan. Pedagang menutup kios mereka satu persatu, tapi rasa aman perlahan muncul. Saipan berjalan di antara kios, memastikan semua aman. Dharma mengikuti, kali ini bukan sebagai lawan, tetapi sebagai pelindung yang baru belajar memahami kedamaian. Terminal yang biasanya menakutkan kini mulai berdenyut dengan harapan yang tentatif, namun nyata. Di tengah terminal, Saipan menatap langit malam. Ia tahu, kedamaian ini hanya sementara jika mereka lengah. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan beban yang lebih ringan. Bukan karena tidak ada ancaman, tetapi karena kini ada seseorang di sisinya yang memahami dan siap berbagi tanggung jawab. Dharma menepuk bahunya, sebuah isyarat persaudaraan yang dulu hampir hancur, kini diperbarui di tengah reruntuhan masa lalu. Dan terminal Palembang, meski rapuh, kini memiliki dua raja yang bukan lagi musuh, tapi penjaga. Dua legenda yang menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari pukulan atau golok, melainkan dari kemampuan untuk memilih perdamaian, bahkan setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Malam itu, angin membawa aroma cuko dan harapan, menandai awal baru bagi semua yang tinggal di terminal. Beberapa minggu setelah pertemuan dan perdamaian rapuh itu, terminal Palembang benar-benar mulai berubah. Suasana ramai dan aman kembali, pedagang tersenyum, penumpang berlalu lalang tanpa rasa takut, dan preman kecil yang dulu menakut-nakuti orang mulai mundur, sadar bahwa ada dua legenda yang siap menjaga ketertiban. Saipan berdiri di depan gerobaknya, menatap empek-empek panasnya, namun tatapannya tak pernah lepas dari sekeliling terminal. Ia tahu, kedamaian ini dibangun dari pengorbanan yang besar dan kewaspadaan yang tiada henti. Dharma berdiri di sampingnya, tubuhnya masih menunjukkan bekas luka pertarungan, namun wajahnya kini lebih tenang. Ia tidak lagi membawa golok sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai pengingat masa lalu yang harus dijaga, bukan diulang. Aku tak pernah membayangkan akan berdiri di sini tanpa rasa dendam, ucap Dharma pelan, suaranya nyaris tertelan oleh hiruk-pikuk terminal. Saipan menoleh dan tersenyum tipis. Dendam itu hanya beban. Kita bebas sekarang, Dar. Bebas untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Ardi mengamati kedua legenda itu dengan kagum. Ia tahu, malam-malam menegangkan yang ia saksikan bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan jiwa. Kini, terminal bukan lagi sarang ketakutan, tapi simbol kekuatan yang benar, kekuatan untuk menjaga, bukan menaklukkan. Bang, terminal ini, amankan? Tanyanya, masih ragu. Saipan menepuk bahunya, menenangkan. Aman, nak, dan kita akan pastikan tetap aman. Siapapun yang mencoba mengacau, akan kita hadapi bersama. Preman kecil yang dulu arogan kini hanya bisa menatap dari jauh, sadar bahwa waktu mereka untuk menguasai terminal telah usai. Beberapa mencoba mendekat, tapi tatapan Saipan dan Dharma cukup membuat mereka mundur. Tidak ada kekerasan yang terjadi, hanya kewibawaan yang dibangun dari sejarah, pengalaman, dan keberanian menghadapi masa lalu. Terminal telah berubah bukan karena senjata, tapi karena legenda yang memilih untuk menjaga ketertiban dengan prinsip, bukan amarah. Suasana malam mulai sejuk, lampu-lampu terminal menyorot wajah-wajah lega para pedagang, dan aroma empek-empek panas menyebar di udara, mengingatkan semua orang bahwa hidup bisa kembali normal. Saipan meletakkan wajan panas, menatap Dharma dan berkata, "Kau lihat.
Terminal ini bisa hidup damai tanpa darah lagi. Kita berhasil, Dar. Kita berhasil menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah pengendalian diri, bukan kekerasan. Dharma tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus, damai, dan berat oleh sejarah panjang. Dharma menatap para pedagang dan penumpang, lalu menoleh ke Saipan. Aku mengerti sekarang, ucapnya. Kita bukan lagi penguasa, kita pelindung. Dan itu lebih sulit, tapi lebih benar. Saipan mengangguk, merasa lega. Mereka berdua, dua legenda yang dulunya menakutkan seluruh Palembang, kini menjadi simbol harapan. Terminal bukan lagi medan pertempuran, melainkan tempat hidup yang aman bagi semua. Ardi tersenyum lebar, hati kecilnya lega melihat perubahan itu. Ia tahu bahwa kedua pria ini bukan hanya mengalahkan musuh-musuh mereka, tapi juga mengalahkan bayangan masa lalu, dendam, dan kekerasan yang tak berkesudahan. Terminal kini bebas dari preman, tapi legenda Saipan dan Dharma tetap hidup, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga yang selalu siap berdiri di depan siapapun yang ingin mengacau. Malam itu, terminal Palembang dipenuhi ketenangan yang langka. Angin membawa aroma cuko empek-empek dan debu jalanan yang bersih. Dua legenda berdiri di tengah terminal, menatap lampu-lampu yang berkelip, menatap orang-orang yang berjalan dengan lega. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, terminal itu benar-benar bebas dari preman. Namun cerita mereka, cerita dua raja lama yang memilih hidup damai, akan tetap hidup, menjadi legenda yang tak akan pernah dilupakan.